sulit bersosialisasi. Biasanya orangnya penyendiri, introvert, ya, sulit bergaul. Jadi untuk bersosialisasi dengan orang lain itu memang hanya batas-batas tertentu saja. Belum bisa fleksibel. Tujuannya apa? Supaya ada perenungan-perenungan di dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Ojo turu sore kaki, ono diwangang lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ujian-ujian seseorang yang akan didampingi oleh kodam suci. Seperti yang sering kita bahas mengenai kodam, bahwa untuk mendapatkan kodam itu ada berbagai macam cara. Ada yang langsung dari keturunan atau kodam leluhur, ada yang juga dari amalan, ada yang juga dari isian, juga ada yang dari benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah. Nah, kodam yang mendampingi seseorang ini juga macam-macam jenisnya. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah yang jenis kodam suci. Kalau seseorang ini akan didampingi oleh kodam suci, ini biasanya ada ujian-ujian terlebih dahulu. Jadi sebelum kodam suci ini mendampingi seseorang, orang tersebut yang akan didampingi itu pasti mengalami ujian-ujian tertentu. Nah, apa saja ujiannya orang yang akan didampingi oleh kodam suci? Yang pertama, biasanya bila orang yang akan didampingi oleh kodam suci itu kok belum menikah, biasanya memang agak sulit jodoh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar orang tersebut itu fokus menjadi orang baik. Nah, ketika nanti sudah fokus orangnya dan sudah menata hidupnya menjadi lebih baik, maka kodam suci akan dengan otomatis akan mendampingi orang tersebut. Nah itu, karena kodam suci ini sifatnya ya suci, energinya positif dan besar. Makanya sebelum mendampingi seorang, orang tersebut pasti akan diuji terlebih dahulu, kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, biasanya kodam suci juga tidak akan mendampinginya. Kemudian, ujian yang selanjutnya, bila orang tersebut ini sudah menikah, biasanya orang tersebut ini akan diuji masalah kesetiaan. Terutama
terhadap pasangan hidupnya. Ada saja persoalan dalam pasangan itu tadi. Tujuannya juga sama, sabar atau tidak. Ini untuk menguji kesetiaan dan juga kesabaran orang tersebut sebelum si kodam suci ini mendampingi orang itu. Kemudian yang selanjutnya, ujian seorang yang akan didampingi kodam suci biasanya dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, itu sering mendapatkan intimidasi dan sering dijelek-jelekan orang. Nah, mungkin panjenengan pernah merasakan ini. Coba nanti panjenengan tinggalkan komentar saja di kolom komentar. Nah, tujuannya apa? Sama, agar orang tersebut ini sabar dalam menghadapi intimidasi dan dijelek-jelekan orang itu tadi. Biar sabar orangnya. Dan biar timbul rasa pemaaf. Agar orang tersebut tidak punya rasa dendam. Tetapi kalau dijelek-jelekan, kemudian diintimidasi kok masih mempunyai rasa dendam, maka kodam suci tersebut pasti akan pergi lagi, tidak akan jadi mendampingi orang tersebut. Nah itu. Kemudian ciri ujian selanjutnya bagi orang yang akan didampingi kodam suci, biasanya ini selalu mengalami kegagalan. Nah, kegagalan dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Kadang dalam hal usaha atau ekonomi juga sering gagal. Kemudian dalam hal-hal yang lain juga. Tujuannya juga sama. Agar orang yang akan didampingi kodam suci itu tadi fokus. Dan agar jiwanya ini menjadi bersih. Jadi tujuannya akan membersihkan jiwa orang itu tadi. Agar menjadi lebih suci, agar berguna buat orang banyak. Lah, kalau itu sudah terpenuhi, maka kodam suci akan mendampinginya. Makanya diuji dulu dengan kegagalan-kegagalan itu tadi. Kemudian, ujian seseorang yang akan didampingi kodam suci, biasanya masalah keuangan, itu juga agak sulit. Padahal sudah maksimal usahanya, doanya juga sudah maksimal, tetapi biasanya masih sulit. Ekonomi juga masih sulit. Tetapi kalau orang tersebut itu yakin dan menerima itu, menerima ing pandum dan itu bersyukur, disyukuri, maka apa? Maka nanti otomatis kodam suci akan mendampingi orang tersebut. Energinya akan menjadi besar. Kemudian setelah selaras energinya dengan kodam suci, kehidupannya akan berangsur-angsur membaik. Kemudian yang selanjutnya, ujian seorang yang akan didampingi kodam suci biasanya apa? Sulit bersosialisasi. Biasanya orangnya penyendiri, introvert, sulit bergaul. Jadi untuk bersosialisasi dengan orang lain itu memang hanya batas-batas tertentu saja. Belum bisa fleksibel. Tujuannya apa? Supaya ada perenungan-perenungan di dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Juga apa? Biar tidak terkontaminasi dengan energi-energi negatif di masyarakat itu tadi. Nah, kalau ini juga sudah bisa diatasi, maka apa otomatis nanti kodam sucinya juga akan mendampingi orang tersebut. Maka diuji, memang diuji dulu. Kemudian yang selanjutnya, biasanya masalah kesehatan. Masalah kesehatan juga diuji. Biasanya sering sakit-sakitan. Kemudian juga agak lemah, kesehatan ini agak lemah. Makanya biasanya kalau sudah tahu ujian-ujiannya semacam itu, kalau tahu dia itu sering sakit-sakitan, justru orang tersebut malah sering puasa. Akhirnya menjadi sehat, tambah yakin,
Sehingga apa, otomatis kodam suci akan mendampinginya. Jadi itu ada beberapa ujian bagi seorang yang akan didampingi oleh kodam suci. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.